Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku bakal ngebahas tentang setelah 5 tahun ya, aku udah nggak punya empedu. Simak video ini sampai habis kalau kalian mau tahu ceritanya. Oke, jadi hari ini aku bakal ngebahas beberapa poin tentang pengalaman aku setelah nggak punya empedu. Ya, nggak punya empedu guys. Oke guys, jadi sebenarnya di sini udah ada beberapa video dan komentar yang banyak banget yang aku sampaikan. Wow, ternyata segini banyaknya orang yang sama kayak aku nggak punya empedu. Waktu itu masih nggak ada sama sekali orang yang ngupload video tentang nggak punya empedu, dan aku adalah orang pertama saat itu ya di YouTube yang ngupload tentang empedu dan menceritakan pengalaman aku setelah operasi pengangkatan kantung empedu. Di sini aku bakal ngejelasin udah berapa tahun sih gitu kan aku udah nggak punya empedu. Jadi aku di sini udah sekitar 5 tahun. Jadi aku operasi itu dari tahun 2018, 19, 20, 21, 22, 23 ya sekarang ya kan 2023, dan aku sudah 5 tahun totalnya tidak punya empedu, dan saya sangat senang sampai dengan hari ini. Kenapa aku bilang sangat senang? Karena posisinya aku sekarang jauh lebih sehat dan aku jauh lebih bisa beraktivitas seperti orang normal lainnya. Sewaktu aku masih punya empedu, dan itu rasanya sakit banget di saat kambuh atau kolik. Mungkin kalian udah pernah ngerasain hal yang sama. Mungkin kalian sekarang lagi tahap penyembuhan atau tahap operasi. Jadi jangan takut. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, siapapun itu sebenarnya bisa terkena empedu ya. Jadi kalian harus hati-hati dan waspada banget sama pola makan yang kalian makan setiap hari. Oh iya, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalain notifikasinya. Kalau kalian suka sama video seperti ini, di like dong. Jangan lupa di share juga biar pengalaman ini bisa dibagikan sama orang banyak di luar sana yang mungkin masih takut banget nih buat operasi, dan masih banyak banget untuk memilih cara-cara yang mungkin tidak baik buat dirinya dan bisa membahayakan dirinya sendiri ya. Tadi yang poin pertama aku sudah bahas tentang berapa tahun aku sudah tidak punya empedu. Dan poin kedua yang aku bakal bahas adalah tentang banyak banget yang tanya tentang efek samping dari tidak punya empedu. Tidak punya empedu memang ada efek sampingnya. Yang pasti kalian harus menjaga pola makan. Kalian juga harus memangkas dan mengikhlaskan semua hal yang enak-enak. Contohnya kayak aku, jadi aku pernah bikin konten tentang apa aja yang nggak boleh dimakan gitu. Jadi sampai sekarang untuk efek samping sendiri aku kalau memang ya udah 5 tahun ini sebenarnya nggak punya efek samping apapun lagi setelah menjalani pola makan yang benar dan baik dan sehat gitu. Selama 5 tahun memang sih di awal-awal tuh aku ada diare gitu, ada mual, kadang masih kayak di awal-awal setelah operasi tuh sesek, terus masih kayak nggak enak gitu di bagian pencernaan ya. Nah, efek samping itu ada, efek samping itu setelah beberapa tahun itu memang penyembuhannya memang agak lama dan memang sangat sangat struggle banget aku buat penyembuhan, tapi nggak apa-apa. Dari situ untuk mengikhlaskan apapun yang ada di sini, yang ada di diri kita ya kan, mengikhlaskan hati, berarti memang sudah dikasih dari yang di atas, memang sudah diangkat dan dikurangin satu gitu di setiap apa yang kita lakukan ya kan di diri kita. Jadi bersyukur aja, ikhlasin aja semuanya, biarkan kembali sama yang di atas. Itu aja deh. Itu sih untuk efek samping sendiri. Untuk efek samping sendiri ya, tadi ngebahas efek samping. Aku tuh kalau udah ngomong tuh banyak bacot gitu jadinya. Untuk efek samping sendiri di awal-awal masih diare, tapi itu berjarak sekitar 1 sampai 1,5 tahun. Karena aku memang sensitif makanan. Jadi ketika ada suatu hal yang masuk di perut aku dan memang kadang dia menolak gitu, ya udah dia akan kayak bolak-balik ke toilet bahkan sampai 10 kali. Rasanya lelah dan lemes banget. Tapi nggak apa-apa, mungkin nggak aku bilangnya, aku memang punya perut yang sensitif, tapi mungkin kalian yang di luar sana nggak punya hal yang sama kayak aku. Banyak kok saat ini orang-orang yang aku lihat-lihat dari hujan sorry kalau agak berisik,
banyak banget orang-orang yang aku lihat di komentar-komentar bahwa mereka makan apa aja setelah operasi nggak apa-apa gitu. Jadi ya nggak masalah. Jadi jangan takut akan efek samping dari setelah operasi batu empedu. Kalian cuma cukup jaga pola makan dan makan aja sesuai dengan kebutuhan gizi kalian dan nutrisi buat diri kalian sendiri. Hindari sesuatu hal yang memicu kolesterol atau lemak jahat, itu hindari dulu di saat awal-awal operasi. Jadi kalian tidak dapat efek samping yang terlalu buruk setelah operasi batu empedu. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu pola makan. Pola makan yang aku jalanin selama 5 tahun tanpa empedu, sebenarnya makan dengan baik-baik aja, normal seperti orang kebanyakan. Makan yang memang yang aku hindari seperti coklat di awal-awal ya, coklat, terus keju, pokoknya sesuatu hal yang memang lemaknya menakutkan ya, bisa lemak jahat lah itu kasarnya ya. Mungkin kalau salah aku bilangnya lemak jahat, tolong koreksi di bawah ya. Mungkin ada dokter gitu yang bisa ngejelasin lagi untuk makanan-makanan yang mengandung lemak tidak baik untuk tubuh yang setelah operasi gitu ya, setelah operasi pengangkatan kantong empedu. Ini yang makanan yang memang di awal-awal sama 1,5 tahun aku hindarin banget. Bahkan sekarang setelah 5 tahun aku bisa makan apa aja, tapi dengan jumlah atau batasan-batasan tertentu. Seperti coklat, misalnya aku makan coklat kayak sehari ya. Sehari itu cuma makan kayak chunky bar, itu cuma makan 2 barnya doang gitu. Kalau enggak 3 lah paling. Tapi kalau udah 3 tuh pasti perutnya bakal nggak enak sih ya. Biasanya paling maksimal aku tuh 2 untuk makan coklat. Kadang kan manusia ya, namanya manusia kadang agak maruk ya. Pengennya lebihan gitu. Nah tapi karena perutnya memang, jadi perutnya aku tuh emang ada alarmnya sendiri, karena memang sudah dituntut untuk pola makan dari awal, untuk menuntut pola makan yang baik dan benar gitu untuk perut aku sendiri ya. Jadi ketika aku makan coklat, aku cuma batasin 2, nanti 2 hari lagi atau 3 hari lagi aku baru makan 2 lagi. Memang butuh waktu yang lama, yang penting kan ngerasain doang nih di mulut ya kan. Kayak orang-orang juga bisa makan coklat gitu. Kalau seafood yang sekarang aku hindarin banget adalah kepiting. Aku sama sekali bener-bener gak mau makan kepiting, karena menurut aku itu bakal bikin perut aku jauh lebih tidak baik-baik saja nantinya gitu. Terus santan. Nah sekarang santan, kalau dulu aku sama sekali nggak bisa makan santan, tapi sekarang kayak nasi uduk misalnya gitu, soto Betawi gitu, masih bisa lah untuk makan, tapi tidak terlalu banyak. Jadi aku ketika makan soto Betawi atau sesuatu hal yang berbau-bau santan gitu ya, aku cuman paling ngambil lauknya doang gitu, nggak yang sampai kuahnya banyak. Misalnya kalau emang makan santan dan lain-lain kuahnya banyak gitu kan, nggak. Aku cuman sebatasnya aku mampu, kayak cuman beberapa sendok, yang penting nyobain dan adalah di mulut gitu rasanya makan si makanan ini. Itu sih memang agak kayak wah, si kakak ini menyebalkan sekali gitu ya. Setelah efek batu empedu ternyata tidak semenyenangkan itu. Ya gimana dong posisinya? Kalau aku mikirnya ketika aku mau sehat, aku akan sayang banget dengan apapun di diri aku, termasuk kesehatan perut aku. Itu sih yang aku amalin lah dari dulu ya, waktu setelah aku tidak punya empedu. Usahakan, aku sekarang sangat-sangat menghindari fast food, karena fast food itu berbahaya sekali buat tubuh kita ya. Jadi memang sebaiknya untuk ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapapun itu di luar sana yang nonton video ini sekarang, hindari fast food semenjak nonton ini. Boleh kalian makan fast food tapi tidak terlalu sering. Jangan fast food mulu, karena aku adalah orang yang memang maniak fast food ya. Jadi dulu sebelum aku operasi, sebelum waktu aku masih umur belasan tahun ya, aku emang kayak ya udahlah makan fast food aja lah gitu. Ya udahlah yang simple aja, jangan yang ribet gitu makanan. Jadi belilah aku itu, dan karena sering mengkonsumsi seminggu kayak hampir nggak hampir sih, hampir tiap hari, nggak juga sih, kayak seminggu sampai ya hampir sering sekali dalam seminggu ya. Aku makan fast food, aku makan makanan yang bersantan. Nah itu adalah
hal yang memicu kenapa jadi aku bisa betul-betul ya. Buat kalian yang nanya puasa nggak kak gitu kan, susah nggak buat puasa apalagi ini bulan Ramadan ya. Buat kalian yang mungkin bisa berpuasa di saat sudah tidak mempunyai batu empedu, ya nggak apa puasa aja, kalian coba aja. Misalnya kalian buat mau nyoba puasa kan nggak boleh ya buat orang yang Islam. Buat agama Islam memang harus diwajibkan untuk berpuasa ya di bulan puasa ini. Jadi ya kalau aku mencoba untuk sampai sekarang ya, kalau aku tuh memang ketika aku puasa udah di atas jam 2, padahal udah pernah dan sering banget aku cobain kayak sahur terus aku makan obat perma dan lain-lain juga gitu ya, biar puasa tetap lancar sampai sore gitu ya. Ternyata cuman bisa sampai di jam-jam kayak siang jam 2 jam 3 itu udah kayak mulai dada aku sesak, sama sekali sesak gitu sampai ke belakang. Aku nggak tahu kenapa itu asam lambung atau karena empedu kah, aku juga nggak tahu, tapi yang pasti itu membuat aku jadi tidak nyaman untuk berpuasa. Tapi aku selalu usahain semampunya aku untuk puasa. Itu sih, biar Allah yang nilai lah, udah terserah dah. Mau kayak apa juga ya, namanya juga mungkin punya kekurangan, jadi mungkin tidak bisa setotalitas itu untuk berpuasa. Tapi pernah aku coba, jadi aku tidak yang kayak sepik doang, enggak guys, nggak boleh begitu guys. Belum puasa wajib puasa. Nah itu dia. Terus di poin terakhir, pengalaman aku setelah 5 tahun nggak punya batu empedu. Nggak punya empedu guys. Yang aku rasain selama 5 tahun adalah nikmat yang luar biasa yang nggak pernah aku rasain sebelumnya. Karena ketika kita punya empedu, rasanya tidak bersyukur untuk apapun yang kita, jadi menangis anjir. Jadi merasa kayak apa aja bisa masuk ke mulut dan ya jadi tidak ada penyaringnya gitu. Tapi ketika sudah tidak punya empedu, rasanya jauh lebih bersyukur, lebih ikhlas menjalani apapun di dalam hidup, lebih lebih apa ya, lebih sayang lah sama diri sendiri tuh, lebih sayang banget. Karena yang tahu diri kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Bahkan kadang pasangan atau mungkin suami atau istrinya kalau memang sangat sayang dengan pasangannya, dia akan sangat-sangat memperhatikan setiap detailnya. Pasangannya udah begini nih, maksudnya kayak pola makannya diatur dan lain-lain, ya pas pasangannya akan support banget nih. Iya jatuhnya support system lah. Tapi karena aku sendiri belum punya suami ya, jadi aku harus bertahan dengan support orang sekitar seperti keluarga, pasangan yang lagi, ya ada lah pasangan nih, pasangan, terus ada bestie aku juga yang selalu support aku untuk tetap terus berusaha jauh jadi pribadi yang lebih baik, makan lebih teratur gitu. Iya. Jadi buat kalian jangan pernah patah semangat. Jadi itu pengalaman aku. Jadi ketika sudah tidak punya empedu sampai sekarang, itu sangat nikmat dan sangat luar biasa indahnya untuk merasakan hal-hal yang menurut aku tidak pernah aku rasain sebelumnya. Pengalaman ini yang mengajarkan aku untuk tetap bisa menerima diri sendiri apapun yang terjadi sama diri sendiri. So itu aja pengalaman aku setelah 5 tahun. Jadi buat kalian yang mungkin masih takut buat operasi, jangan takut guys, jangan takut sama sekali, karena operasi itu adalah membawa dampak yang baik dan positif. Menurut pengalaman aku adalah ketika kalian nggak mau operasi, yang pernah aku alamin adalah menjadi komplikasi takutnya. Jadi sewaktu awal-awal aku nggak mau operasi, aku pernah sempet kabur juga dari jadwal operasi. Jadi kayak makin itu kayak udah gue pergi aja, gue cabut aja karena gue takut dengan operasi. Akhirnya 6 bulan selama di 2018 itu aku mencoba untuk terapi, obat-obatan dan lain-lain. Ternyata memang kadang yang kita pikirkan cuma batunya doang yang mau kita gerus, yang mau kita hancurkan lewat pipis lah, lewat pup lah gitu kan ya. Ternyata enggak guys, ternyata yang bakal bisa lebih membahayakan itu adalah kantungnya. Ketika kalian mencoba untuk melakukan hal menghancurkan kantung empedu dengan sangat keras,
Maksudnya dengan obat-obatan dan lain-lain itu bakal bisa membahayakan empedu kalian bakal bocor. Jadi lebih baik menurut aku hal yang paling penting adalah operasi. Dan kalian tahu, aku operasi itu ternyata bukan karena batunya yang bermasalah. Kalau untuk hasil VA atau patologis anatomi, aku di akhir-akhir itu dikasih tahu ternyata empedu aku ini yang bermasalah, bukan batunya. Jadi empedu aku tuh memang kecil-kecil guys, jadi batunya itu memang kecil-kecil banget dan itu sebenarnya tidak masalah. Bukan kayak orang-orang dengan batu empedu yang banyak banget kayak gini, memang kadang batunya yang bermasalah. Aku enggak guys. Jadi ketika aku 6 bulan menjalani treatment buat minum-minum obat dan lain-lain, ternyata ya itu kan kayak praduga buat diri sendiri ya. Wah, ketika batunya hancur nih bakalan, ya udah bakal hilang nih semuanya, aku bisa kayak yang biasa lagi, udah sehat. Enggak guys, enggak gitu konsepnya, enggak gitu. Ternyata konsepnya adalah ketika kita punya empedu, itu bakal bisa membahayakan buat diri kalian sendiri dan itu bisa menjadi komplikasi. Aku nggak bohong atau aku nggak nakut-nakutin tentang batu empedu ini ya, tapi memang apa yang aku jalani dan banyak banget hal-hal yang aku tanya sama dokter, dari kesimpulan-kesimpulan yang ada yang aku baca selama ini. Jadi memang itu adalah, ya kalau kalian mungkin sudah punya riwayat empedu, selama itu tidak mengganggu, ya pasti dokter tidak akan menyarankan untuk operasi. Tapi ketika itu mengganggu, pasti dokter akan menyarankan untuk operasi. So, itu aja pengalaman aku selama 5 tahun tidak punya empedu. Makasih banyak yang udah nonton. Semangat selalu, salam sehat buat kalian semua yang sedang melakukan pengobatan untuk pengangkatan empedu. So, makasih banyak, and I'll see you on my next video. Bye. Jangan lupa komen ya.